Hey, so di video kali ini banyak banget ya komen-komen di video lain yang suruh gue review lagi si Google Pixel 5. So kali ini kita bakal unboxing, seperti biasa minggu depan kita unboxing dan review si Google Pixel 5 lagi. Karena ini juga lumayan menarik, soalnya ini kan HP terakhir yang bisa IMEI Rewrite untuk 5 Jepang, dan juga ini harganya sudah lumayan turun ya, sekitar turun 1 juta. Jadi terakhir gue review masih 3 jutaan, sekarang kalian bisa beli Google Pixel 5 itu di harga sekitar 2,6 sampai 2,7 juta. Pas gue beli ini nggak tahu sekarang udah naik atau enggak. Yang penting gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di thumbnail video ini, gue juga udah taruh link wallpaper di deskripsi. Nah, untuk speknya sendiri kita bakal cepet aja taruh sini, kita cepat, bam, dia pakai Snapdragon 765G, mantap, terus dia punya layar 6 inci OLED 90Hz display, UFS 2.1, USB Type-C 3.1, dan juga punya baterai sebesar 4080 mAh yang bisa wired, wireless, dan reverse charging. Oke, daripada kita banyak ngomong, mending kita langsung aja lihat gimana si unitnya ya, langsung aja kita buka. Dan bisa kita lihat, ini gue belinya di Golden City Sale, tapi gue tuh belinya full set OEM ya. Jadi bisa kita lihat, ini packingnya tuh box apa ini Google Pixel 6. Anyway, lanjut lagi unboxing. Dan seperti ini untuk kondisinya tuh gue beli 97%, nggak ada minus, no shadow, dan full set OEM. Kita langsung aja buka ya, ini di stiker gini, kita langsung sobek aja. Dan kalau misalnya kita langsung slide, box-box OEM kayak gini ya, kita buka. Dan ini ya Google Pixel 5-nya, dan apa aja kira-kira dikasih ya. Di sini dikasih SIM ejector, nice. Dan seperti biasa, khas Golden City Sale, dia ngasihnya tuh charger dan kabel datanya dari Sony ya, dari zaman dulu itu, dari zaman 2018-2019. Terus dikasih ini juga, ternyata dikasih OTG. Ya lumayan handy lah ya, lumayan komplit lah dikasihnya. Jadi cuma segitu aja di boxnya. Kita langsung aja selorok keluarin dari plastik sleeve-nya, dan kita lihat gimana kondisi si Google Pixel 5-nya sendiri. Alright. Kita kepinggirin, taruh atas aja, dan ini di HP-nya, sedikit debu, gue lah bentar ya. Dan gue beli yang warna sage green ya, karena kalau nggak salah gue terakhir review tuh, gue kan reviewnya kalau nggak salah, bukan terakhir ya, 2 kali gue review HP ini warna hitam semua ya, jadi ya kali-kali deh kita jade green. Dan overall gue suka warna jade green ya, kelihatan keren ya, kelihatan bersih banget. Di sini di belakang ada setup dual kamera yang menurut gue masih oke banget kok. Ini pakai sensor dari Google Pixel 2 ya. Main kameranya 12 megapiksel dan ultrawide-nya 16 megapiksel. Bisa nge-record sampai 4K 60 yang pasti, dan kamera depan ini hanya 8 megapiksel aja dan hanya bisa nge-record di 1080p 30 fps. Jadi bisa dibilang sih untuk foto sendiri kita bakal komparasi juga di quick review-nya. Kalian bisa langsung skip juga tadi timecode di awal atau scrap di sini kalau misalnya langsung mau lihat gimana komparasi dikit-dikit. Untuk lebih detail komparasi sama Google Pixel yang baru atau even HP flagship, nanti gue bakal post yang pastinya seperti biasa minggu depan di full review-nya. Overall ini sangat mulus ya, ada sedikit noda di sini tapi ini nodanya bisa dihapus di bawah. Overall bener-bener like new banget. Dan ini tuh IMEI-nya di Rewrite. Jadi kenapa gue mau review HP ini selain harganya udah cukup turun, dan kalian juga banyak yang komen gue nge-review HP ini lagi. Alasan gue sendiri ingin review karena ini kan HP Google terakhir yang masih ada IMEI di Rewrite ya. Jadi bisa dibilang gue bakal review HP ini dalam perspektif HP utama, jadi nggak kayak biasanya. Biasa kan kalau HP yang Wi-Fi only itu gue perspektif HP kedua, karena ini IMEI-nya di Rewrite. Jadi bakal pakai perspektif HP utama. Dan sepertinya sih untuk HP utama Google Pixel 5 oke banget ya. Even yang umurnya udah tua, dan kalau nggak salah dia kan Android-nya hanya disupport sampai Android 14 juga. Nggak dikasih software update lagi. Masih cukup oke lah menurut gue sih. Kalau gue sendiri lebih pilih Google Pixel 5 lah daripada kayak HP 2 jutaan dari Redmi Note 13 gitu. Agak kurang suka karena sekarang Redmi nggak sangar dulu ya itunya, price to performance-nya sayang banget. Anyway, di sini power button-nya ini benar-benar glossy banget, sangat clicky. Overall body sangat tipis, dan yang gue suka dari Pixel 5 tuh dibanding sama Pixel baru, ini compact ya, compact banget nih, bisa kita lihat. Sangat compact loh. Pakai sarung tangan gini, enak banget, karena dia hanya 6 inci, jadi memang ini HP, untuk HP utama enak banget kalau misalkan kalian buru-buru one-handed, mantap banget sih. Untuk layar depan, kemulusannya sendiri, gue lihat sih nggak ada scratch sama sekali ya. Overall ini kayak like new banget, dan nanti kita bakal tes juga untuk kameranya apakah bisa silent atau enggak. Kalau nggak bisa silent berarti ini kan unit dari Jepang. Di bawah ada port Type-C, udah support Type-C 3.1, speaker dual speaker, dan kita langsung aja nyalain si Google Pixel 5-nya. Oke,
Karena ini eMemory write, seperti biasa bootloadernya on, itu wajar banget ya, bisa kita lihat. Dan seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya, nanti gue bakal balik lagi, kita bakal lihat benchmark-nya bagaimana, sedikit komparasi tes, seperti foto, haptiknya gimana, speaker, dan yang lain-lain ya. Menurut gue sih ini HP masih oke banget loh, walaupun udah nggak disupport software sama Google. Anyway, I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, yang pertama kita langsung aja tes untuk si fingerprint sensornya. As always, kita langsung aja tes. Di belakang, spot favorit gue masih lebih prefer tradisional daripada optical. Langsung aja kita tes 1, 2, 3 dalam keadaan mati. Yep. Fingerprint yang pasti Google bukan tercepat, tapi kalau fingerprint yang di tradisional kayak gini sih Google enak banget, nggak ada masalah, sangat reliable dan nggak pernah salah. Nggak kayak di Pixel yang lebih baru ya, yang optical tuh masih agak kurang bagus, tapi kalau tradisional kayak gini sih gue nggak pernah ada masalah. Dan next untuk software sendiri, di sini gue masih di Android 12 nih, kelihatan tuh 12 kan, tapi kalau misalnya kita scroll ke sistem dan ke sistem update, di sini gue lagi install nih untuk ke Android 14, dan ini tuh versi Android terakhir yang disupport sama sama Pixel ini ya, Android 14. Dan bisa kita lihat untuk layar sendiri ini nggak ada shadow sama sekali sih, layar ini kerasa mulus banget, no problem. Dan untuk haptic gue udah coba Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 7, belum coba Google Pixel 8, tapi udah pernah coba Pro juga, dan gue bisa bilang ini hapticnya masih bagus. Memang nggak sebagus kayak Google Pixel 6 ke atas, itu lebih bulat, ini gue rasa agak sedikit lebih rough ya, lebih kasar, tapi overall ini hapticnya masih sangat fleksibel, masih enak banget ya, masih setara kayak HP flagship dari Samsung zaman sekarang lah, bisa dibilang. Jadi masih oke banget. Dan buatnya penasaran ya DRM infonya ini udah di mana, gue bakal liatin nih di DRM info. Di sini sudah Super HDR10+. Untuk layar dia itu 90 Hz, tapi dia bukan LTPO, jadi hanya bisa turun kalau lagi diem ke 60 Hz. Terus udah Wide Color Gamut True, dan yang pastinya sudah di Widefine L1 juga. Terus bagaimana untuk benchmarknya? Keadaan benchmark normal dan keadaan benchmark thermal throttling. Gue udah tes, bisa kita lihat nih ya. Kalau misalnya kita klik bench, untuk multicore ini yang atas tuh yang gue tes pas lagi thermal throttling bisa di 1100. Ya, agak kayak HP entry mid-range ya, tapi masih oke lah. Dan kalau misalnya lagi average-nya lagi nggak panas, itu di 1800. Untuk single core sih, thermal throttling nggak terlalu kerasa, bisa kita lihat ya. Jadi, kalau untuk performance sendiri, memang Google Pixel 5 bukan yang tercepat. Tapi, 765G menurut gue performance-nya untuk day-to-day, even sekarang pun pas tadi gue lagi ngetes-ngetes, kerasa sedikit lag. Kalau misalnya lagi download banyak, kalian lagi dipakai buat multitasking, gonta-ganti aplikasi, memang itu kerasanya tuh kayak HP ya mid-range lah, nggak kayak HP flagship kayak pas pertama ini rilis ya. Tapi gue bisa bilang kalau untuk navigasi doang, misal kita buka satu aplikasi kayak Instagram, terus kita scrolling gitu ya, kayak gini nih, terus kita gonta-ganti aplikasi pakai gestur yang gue bisa bilang ini gesturnya masih jauh lebih baik. Google tuh nomor 1 di Android untuk masalah gestur navigasi kayak gini dibanding HP Android OS lainnya. Pixel Experience terbaik. Ini masih kerasa smooth banget juga, ganti ke Antutu, scroll, ganti ke Instagram juga, scroll, kerasa smooth. Dan untuk buka 1-2 aplikasi sih gue bisa bilang performance-nya masih kayak HP flagship. Jadi ya cukup bagus lah ya. Terus bagaimana untuk kualitas display-nya sendiri? Display sendiri memang kalau dibanding sama HP-HP zaman sekarang, terutama flagship, ya pastinya ini udah kalah ya. Ini kerasa memang agak sedikit lebih wash out atau kerasa lebih pudar AMOLED-nya atau OLED-nya dibanding kayak Google Pixel 6 misalnya, atau Google Pixel 7, atau misal kayak HP zaman sekarang, even kayak HP Xiaomi tuh kayak Redmi Note 13. Gue bisa bilang untuk warna sendiri pandangannya lebih bagus di HP tersebut yang 2-3 jutaan OLED zaman sekarang, tapi untuk film angles ini masih terbaik sih, ini film angle-nya bagus banget. Dan bezelnya juga ini walaupun agak tebal ya di tahun 2024, tapi at least dia simetris, jadi masih kelihatan premium flagship lah ya, gara-gara si simetrisnya. Tapi HP zaman sekarang pun udah mulai simetris ya, kayak Redmi Note 13 5G kan tuh, udah lumayan simetris juga. Dan overall, gue belum tes baterainya pasti, tapi pas gue saraf-saraf sih baterai memang agak sedikit boros, tapi gue expect kalau misal dipakainya hanya untuk light usage ya, dan sosial media ambil foto dikit sih, nggak sampai panas gitu HP-nya. Harusnya sih masih bisa bertahan 1 hari. Dan yang gue suka pas setup HP ini memang ini one-handed usage-nya nyaman sekali guys. Kayak misal gue lagi one-handed gini, ini bener-bener enak banget. Bener-bener nyaman banget ini one-handednya. Enak banget lah. Dan performanya bisa kita lihat agak sedikit chugging, tapi untuk HP 2 jutaan sih ini lebih bagus dari HP 2 jutaan baru yang pastinya lah, gue bisa bilang. Memang aku bisa banding sama HP limbah lainnya, kayak misal LG V60, ya lebih bagus di situ lah. Tapi ini HP menurut gue cocok buat kalian untuk jadi HP utama. Kalau misal kalian suka performance yang
masih solid, dan kalian bukan gamer berat ya. Terus kalian suka stok Android juga. Nih, mantep banget menurut gue. Dan kalian suka kualitas kamera Google yang pastinya, karena menurut gue sih kamera Google untuk foto masih one of the best, tapi kalau video sayangnya one of the worst sebelum Pixel 8 ya pastinya. Dan ya ini untuk HP utama sih gue sangat suka ya. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih ini mantep banget. Compact, one-handed, masih kerasa kayak HP flagship, performance-nya, fotonya masih oke, udah di Android 14, dan emailnya juga di write, jadi kalian nggak usah worry kalau misal keblok. Jadi kalian nggak bakal keblok, cuma memang harus ingat aja jangan pernah di reset. Oke, kita langsung aja tes yang terakhir seperti biasa untuk si kamera quality-nya aja ya. Seperti biasa, kita pertama foto di Hilichurl nih sama Ember seperti biasa, dan Ether, game kikir, pakai main kamera, 1, 2, 3. Dan ini dia pakai ultra wide. Sedikit aja kalau mau dibandingin, ini dia fotonya ke buku manga nih, 1, 2, 3. Oke, dan selfie-nya kira-kira seperti ini roughly. Max first. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Google Pixel 5. Memang ini kelihatan agak gak detail ya, karena ya ini kameranya memang gak sebagus Pixel 6 atau Pixel 8, Pixel 7. Untuk fokus kayak gini, fokusnya ini bisa lumayan deket, lumayan impresi, bisa segini. Dan kecepatan fokusnya juga ini gak yang paling cepat, tapi cukup baik. Buat yang penasaran, ini pendingnya kayak gini kalau misalnya kalian mau buat B-roll nih di 4K 60 masih bagus ya, 765G masih oke. Kalian juga bisa nilai gimana kualitas mic-nya. Dan untuk low light kita lihat nih, seperti biasa tes komputer gue yang lumayan susah ya, khas Google ya, mau di Pixel 7, Pixel 6, 5, 4, pasti dia noise-nya banyak banget di daerah sini. Tapi gue rasa ini noise-nya nggak sebanyak di Pixel 6 ya, karena mungkin beda sensor gitu, I don't know. Apa sama, gue nggak tahu, mungkin layarnya beda aja. Anyway, seperti ini. Dan untuk zoom sendiri, dia bisa 2 kali zoom tanpa ada masalah, dan untuk maksimum zoom ini bisa sampai 5 kali. Oke, tapi dia sayangnya di 4K 60 nggak bisa pakai kamera ultra wide ya. Kita langsung aja balik ke main kamera di S24 Ultra. Oke, jadi seperti itu untuk tes videonya, dan mungkin cuma gitu aja untuk video unboxing dan quick review-nya, sedikit pendek aja. Overall sih first impression gue ngetes HP ini secara sebentar, ini masih oke banget. Kelemahan besar dari HP ini mungkin hanya 2 ya, yaitu dari agak cepat panas kalau misal kalian heavy usage, dan yang kedua itu dari baterainya mungkin agak cukup boros kalau lagi panas. Selain itu sih gue nggak ada masalah. Oh ya, sama nggak ada headphone jack, tapi sih ini flagship ya, wajar nggak ada headphone jack menurut gue. Overall kalau misal kalian lagi nyari HP 2 jutaan yang compact, smooth, enak dipakai, untuk gue sih suka banget sama Google Pixel 5, tapi itu konklusinya bakal lebih detail di minggu depan. Cuma segitu videonya, jangan lupa subscribe, thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.